Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di FZ Gaming Channel di series Gebuk Grebek Brutal akun Dokta. Jadi untuk episode kali ini kita ditemani oleh akunnya Bang Hiruka Selos ya. Kalian bisa cek aja Instagram dan beliau juga ada YouTube channel. Dan seperti biasa gue belum cek secara detail untuk akunnya ya, gue hanya memastikan akunnya bener dan bukan emailnya bener dan lain-lain sebagainya. Jadi kayaknya harusnya hari ini kita nggak akan makan banyak garam ya karena hari Kamis. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, karena pengalaman sebelumnya hari Kamis pun kita tetap makan garam ya kemarin, apalagi yang ada Cubanya itu garam tersendiri untuk saya ya. Dan ya tanpa basa-basi lagi langsung aja kita cek untuk akunnya ya. 5 minutes later. Oke, di sini kita sudah masuk ke akunnya Bang Hiruka ya. Dan kalian bisa lihat untuk support unit sampai waifu yang dipasang adalah si Sculptor, tentunya dengan skin ya, skin yang putih. Dan untuk resource-nya sendiri kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ya, ada LMD sebanyak 1.782.435. Nih banyak banget ya untuk LMD-nya ya. Idaman para newbie nih yang bermain, mungkin kalau di jatuhin LMD segini pingsan sih kayaknya sih. Terus untuk orundumnya sendiri 3.933. Oke. Ini habis all out di Mumu dan Olhea kemarin ya. Dan di sini PO-nya ada 7. Untuk orundum sama PO sih dikit ya, tapi ya mungkin beliau F2P ya. Langsung aja kayaknya kita cek untuk status free to play-nya beliau ya. Jadi untuk Originium belum pernah dibeli. Monthly card juga tidak aktif dan tidak ada pack yang sudah dibeli, bahkan pack gratisan ganti namanya pun juga tidak dibeli. Sepertinya memang Dokta ini adalah Dokta free to play ya. Oke. Wajar jadi kalau free to play materialnya tinggal segini, wajar. Kita lihat untuk detail akunnya sendiri. Di sini akun dibuat pada tanggal 30 Juli ya, 2021. Itu artinya sudah 2 tahun lebih ya, mau jalan ke 3 tahun. Dan untuk progress stage-nya sendiri udah beres, udah bersih ya. Dan operator hardnya ada 221. Ini cukup banyak juga ya untuk level 98. Level 98 ya hampir ke 100 sih. Hampir jadi sepuh dia mah. Untuk support unit yang dipasang. Oke, di sini adalah Pluma dengan M3 skill 1 itu ya. Iya kan? Skill 1 kan ini. Ya betul, skill 1. Dan ada Pozemka dengan skill 3 M3 walaupun no modul, dan ada Via Meta skill 3 dan ada modulnya juga. Oke. Mungkin ini bisa membantu untuk kalian-kalian yang memang membutuhkan support unit ya, bisa langsung di add Bang Hiruka Selosnya ya. Itu pun kalau beliau masih ada slot ya. Oke. Untuk detail akunnya seperti itu. Untuk akun umur 2 tahun level 98 sih kayaknya agak rendah ya, tapi mungkin beliau pernah pensi kali, atau mungkin sekarang beliau ini lagi pensi mungkin ya, karena sanity-nya pun udah ada 732 ditimbun ya. Daripada nggak kepake ini di pot kemarin, kayaknya di all in semua di situ. Oke, untuk di potnya PO, Orundum dan LMD tadi kita sudah bahas. Terus di sini ada Pure Gold Bar 4.470, ini cukup banyak ya. Ada serti kuning dan serti hijaunya. Serti kuning ada 119, serti hijau ada 428, dan ada serti merah yang cukup banyak juga, ada 684. Mungkin bisa dibuat chip katalis kali itu ya. Terus di sini ada bekasan ngepull di vendor limited ya. Terus ada token CC juga. Terus ada recruitment ya, 128 untuk reganya, dan untuk speed up-nya ada 300. Ini 300 kali nge-speed up sih tangan berasa cuy di tangan ya. Terus ini ada koper-koper oleh-oleh dari CC ya. Sisanya ya ini koper dari event kemarin masih dibuka. Terus untuk XP card-nya dikit, ini termasuk dikit sih, 260 yang kuning, 100 yang biru, dan nggak sampai 100 yang hijau, ini termasuk dikit.
Terus untuk skill summary-nya biasa aja, nggak terlalu banyak banget tapi nggak terlalu sedikit juga karena yang putihnya ini lumayan 400 ya. Terus untuk material yang tiernya tinggi ya, itu ini cukup banyak ya. Ada crystalline electronic unitnya banyak, terus ada polymerization preparation apalah itu ya, intinya itulah ya. Terus untuk materi yang lain kalian bisa lihat sendiri. Untuk materialnya ya batunya 60, ini batunya kering sih. Terus device-nya biasa aja. Terus untuk gulanya ya oke lah. Untuk kapsulnya dikit banget ini. Terus sisanya chip ini ya, chip upgrade operator ya, chip yang level 2. Itu yang core ada 13 biji, yang caster ada 15 biji. Oh my god, banyak sekali. Ini buat apa woi? Kalian kalau naikin satu bintang 6 ke Elite 2 itu butuh untuk 8. Ini 15 sih. Satu lagi bisa buat naikin 2 caster ke bintang 6 ya. Oke. Sini ada yang Elite 1, terus ada ada Royal Defender ya. Dan ada silence-nya juga, dan sisanya ya bekas rekrut mungkin ya, dan ada lurah kub juga di sini. Oke, untuk resource-nya sih ya normal lah ya, standar, tidak terlalu fat banget tapi tidak terlalu kekeringan banget ya. Berikutnya kita cek untuk base-nya ya. Jadi untuk base ini tadi udah aku klaim semua ya, seperti biasa. Untuk spek dari formasi base-nya sih dia pakai 153. Ini agak formasi yang jarang banget aku temui karena memang berarti, tapi masuk akal untuk di kasus akun ini ya, karena memang akun ini tidak butuh LMD, jadi trading postnya ada pun udah syukur sebenarnya. Karena 1,7 ini banyak banget coy. Nah, factory-nya kayaknya lebih fokus ke EXP harusnya. Loh kok masih banyak gold bar-nya? Nah ini mungkin untuk masukan pertama ya dari saya, mungkin ini bisa diganti ke XP gold bar-nya satu aja lah, nggak apa-apa. Gold bar-mu juga udah banyak kan. Dan trading postmu cuma satu soalnya, jadi tidak perlu di cover oleh pure gold bar sebanyak itu ya. Terus sejak review kemarin kayaknya aku lebih ini deh, penasaran dengan hasil dari base nya sendiri ya. Untuk hasil harian dari base nya sih, oh iya sebenarnya udah nggak dimainin dari 2 hari yang lalu ya, kayaknya 3 hari yang lalu sepertinya, lagi masa-masa pensi, makanya kita nggak bisa lihat karena memang nggak diklaim ya. Oke. No problem. Untuk dormnya sendiri, apakah ada dorm custom? Nah ini dorm custom, tapi customnya lebih ke custom karena nggak punya aset sih ini mah, ya nggak sih? Ini kok kayak sepi banget ya? Atau memang customnya begini? Ini set, cuman ada yang kurang, makanya jadi kelihatan sepi kan? Ini harusnya set, cuman lagi-lagi ada yang kurang, makanya ditambal. Jadi lebih ke furniture yang nggak lengkap ya untuk jadi set, makanya jadi ya kelihatan aneh, kelihatan beda banget. Ini ngapain di sini? Ini kan dari base defaultnya kayak gudang anjir kalau di gini ya. Tapi ya udahlah ya. Oke, untuk base nya itu aja cukup. Kita langsung masuk ke pembahasan yang mungkin yang paling menarik ya dari review akun, itu adalah review operatornya. Akun umur 2 tahun lebih ya, gimana sih operatornya? Nah gua agak bingung nih, apakah gua harus review seperti biasanya dimana gua review per kelas kan ini dari Kamis, atau gua review langsung seperti biasa hari Senin? Karena apakah beliau masih butuh saran? Kayaknya enggak sih, karena semua stage sudah dilibas ya. Tapi mungkin bukan buat stage kali ya, buat konten-konten kedepannya kali lah ya. Oke, jadi kayaknya ada baiknya kalau kita per kelas aja deh ya, biar enak juga lebihan, karena bukan flexing ini jatuhnya ya. Oke, di sini udah untuk Vanguardnya backpipe skill 2M3 sama modulnya level 3, mantap banget. Walaupun sebenarnya modulnya tidak perlu level 3 juga sih, tapi ya tidak apa-apa. Ada Saga, siap-siap NATO Gohan ya, kuping berisik ya, kupingmu dengung kalau ada Saga ya. Berikutnya Myrtle skill 1 M3, standar sepuh ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Standar player sekarang sih, malah bukan standar sepuh ini sekarang ya, standar player sekarang ya.
Berikutnya ada Flametail skill 3 M3. Not a big fans of Flametail skill 3 ya. Aku lebih suka Flametail skill 2 sih. Elysium skill 2 mantap. Sisanya Seeds masih belum naik ke Elite 2. Oke. Untuk Vanguard sendiri, gua biasa menyarankan untuk punya 2 Pioneer Vanguard ya. Atau alias normal Vanguard atau Vanguard yang ngeblok 2 ya. Nah, di sini kamu sudah punya Saga dan Flametail, mantep banget. Terus untuk combo Backpipe dan Myrtle-nya juga jalan. Myrtle-mu sudah mantep, Backpipe-mu juga sudah mantep, Sagamu sudah di M3, Flametail juga sudah di M3. Jadi mungkin untuk sekarang nggak ada yang bisa gua gua nggak bisa ngasih masukan apa-apa dari kelas Vanguard ya, karena Vanguardmu ini udah memenuhi banget sih, udah cukup banget ya. Untuk dari Vanguard masukan gua nggak ada ya, karena memang udah cakep banget ini Vanguard, udah siap tempur banget ini ya. Paling kalau mau ya paling ya kayak kamu nge-build another ini ya Pioneer Vanguard kayak Texas ya, operator-operator yang bagus kayak Cantabile, Texas gitu-gitu sih. Tapi itu nggak wajib ya, jadi kayaknya nggak usah dimasukin ke saran ya. Jadi udah cukup, Vanguardnya udah cukup. Oke, berikutnya kita ke Guard. Guard di sini, wait. Kamu udah punya Milnar skill 3 M3 mantap. Kamu punya NTR M6 mantap. Ada Skadi skill 2 dan modulnya diaktifin juga, oke. Ada Surtur skill 3, oke. Ada La Pluma M5 ding. Oke, not bad. Levelnya tinggi lagi 77. Blaze M5. Sebenarnya Blaze tidak perlu sampai mastery skill satunya ya, tapi ya udah lah ya, terlanjur ya. Yang penting skill 2-nya di M3 aja udah cukup kalau Blaze. Laplan skill 2 M3 mantap. Kakek skill 3 M3 ini maksudnya buat apa? Aku yakin kamu juga jarang pakai banget karena trustnya juga masih rendah. Terus Haimore nggak di mastery karena memang jarang kepake, aku ngerti jarang kepake. Ada save hits level 70 damn. Oke. Untuk Guard sih ya, Landholder kamu sudah punya, Boss Killer kamu sudah punya, Laplan juga sudah kamu build, Milnar juga udah ada, tukang begal juga ada. Kayaknya sih untuk Guard sih gak ada PR lagi ya. Paling kalau kamu mau cari operator ya, kamu mungkin bisa incer ya seperti biasa, Thorn dan Mountain, udah itu doang. Incer Thorn dan Mountain, selebihnya ini operatormu udah terbuild semua sih. Landholder kamu ada walaupun cuma satu, tapi nanti kan bisa ditutupi dari Defender atau apapun gitu ya, kelas-kelas lain. Jadi yang penting ada low ground yang Landholder satu aja udah cukup sih. Dan Blaze itu salah satu Landholder yang cukup oke ya. Jadi ya untuk Guardmu sih paling ya nggak ada sih, lagi-lagi nggak ada masukan dari gua, untuk nggak ada saran ya dari gua, terutama untuk Guardmu karena udah bagus. Boss Killer kamu sudah punya, Begal punya, Landholder punya, Silence-nya Laplan kamu juga punya, Milnar buat bersih-bersih juga punya, udah dibuild lagi, semuanya udah terbuild. Mungkin kalau masukan dari gua sih, tapi nggak penting gini ya, Spectre ya, Spectre bisa di Elite 2 dan skill 2 nya di M3 ini bisa buat bisa membantu kamu untuk punya satu operator yang bisa nge-stall ya. Tapi sekali lagi gua belum ngecek untuk spesialismu, siapa tahu kamu punya versi alter dan udah Elite 2 ya, Elite 2 di situ ya, ini jadi gak wajib ya. Jadi tapi untuk sekarang mungkin ini bisa jadi opsi yang bagus. Ada baiknya kayaknya aku cek dulu deh spesialisnya. Ada Spectre Unchained skill 2 oke kan, bener, karena spesialismu kamu sudah ada Spectre yang versi alter dan sudah kamu Elite 2 skill 2 nya, jadi Spectre nggak perlu lagi ya, udah bener-bener pakai yang alter aja kalau memang butuh buat nge-stall ya. Berarti Guardmu udah lagi-lagi nggak ada PR dari gua ya, paling ya naikin waifumu aja kalau dari Guard ya, terserah. Oke, berikutnya Defender. Oke, di sini kamu punya Matrox, Saria, Horn, Blemishan, Eunectes untuk bintang 6-nya ya. Tinggal Hoshiguma perfect nih, lengkap nih. Kita lihat satu-satu ya. Untuk Matrox
M3 tapi di skill 3. Nah ini aku agak kurang ya, lebih baik kamu M3 di skill 2 nya dulu, karena skill 2 matrok ini lebih kepake ya. Dan ini juga bisa jadi opsi untuk jadi lane holdermu ya. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai Blaze, matrok bisa jadi lane holdermu, tapi memang dia agak mahal, jadi siapkan Myrtle-mu ya. Berikutnya Saria M9 dengan modul level 1, mantep banget, udah nggak ada komen kalau ini Saria memang kepake. Blemisign nggak usah dinaikin, sebenarnya nggak ada masalah, mungkin waifu aja kali ya. Tapi kalau levelnya level 7 ya nggak terlalu kepake sih, Blemisign jujur aja. Horn mungkin skill 3 M3 bagus, tapi kalau kamu lebih suka AFK, skill 1 M3 juga nggak kalah bagus. Mungkin kalau dari gua hornya sih bisa dinaikin dikit ya levelnya, karena kita butuh damage dari hornya, dan lumayan kalau misalkan kamu bisa nambah statnya. Jadi naikin mungkin ya ke 50, 250 atau 60 gitu aja sih. Berikutnya Unique Test nggak terlalu kepake ya. Oke. Untuk defendermu, kalau aku lihat sih kamu kekurangan defender yang bener-bener pure defender ya. Jadi bisa nge-tank damage tapi masih bisa di cover sama yang lain. Contoh bisa di cover sama yang lain, bisa di heal maksudku. Gampangnya bisa di heal. Nah, opsi terbaiknya adalah Hoshiguma. Ya, Hoshiguma itu adalah opsi terbaik untuk defender tank utama. Tapi dikarenakan kamu nggak punya Hoshiguma, atau mungkin bisa aku bilang belum punya Hoshiguma, kamu bisa naikin Quoramu dulu ke Elite 2. Karena Quora ini nggak kalah badat sama si Hoshiguma, defense-nya dia tinggi banget. Dan terlebih lagi dia bisa blok 4 musuh ya ketika skill 2-nya aktif. Jadi kalau menurut gua PR-mu di defender cuman skill 2 matrok di Elite 2 di M3-in, dan Quoramu jangan lupa dinaikin ke Elite 2. Dan kalau mau mastery skill 2-nya juga boleh, karena Quora ini bintang 4, jadi harusnya biaya mastery dia tidak terlalu mahal ya. Selebihnya udah oke banget, tidak perlu naikin siapa-siapa lagi. Liskam cukup di Elite 1 level max aja, sisanya nggak ada aja. Udah bagus, defendermu udah mantep ini. Berikutnya kelas sniper. Di sini kamu sudah punya, ntar aku cek ya, Posemka skill 3 M3, walaupun modulnya belum ada ya, jadi mungkin modulnya bisa dinaikin sampai level 3, karena modulnya ini yang jadi apa namanya, yang bikin damage dia jadi sakit banget di Posemka nih. Berikutnya via meta skill 3 M3 mantap. Terus ada modul level 1-nya. Tapi sebenarnya untuk via meta skill 3 M3 itu tidak terlalu fleksibel ya. Maksudnya kamu agak susah untuk bawa dia ke semua stage, karena ya tahu sendiri lah skill 3-nya range-nya itu jauh. Bahkan karena terlalu jauh sampai susah cari map dimana kamu bisa naruh via meta dan skill 3 itu bisa kena ke musuh. Itu agak susah. Terutama kalau map-mapnya sempit ya. Map sempit itu agak susah. Tapi kalau kamu apa namanya, pakai skill 2 nya via meta, ini dia lebih fleksibel dikit, karena memang damage-nya skill 2 ini gak kalah sakit kok ya. Dan yang paling penting adalah SP-nya murah sih. SP-nya murah. Jadi kalau opsional aja, tapi ini ya opsional, kalau kamu mau naikin skill 2 via meta itu gak rugi. Oke. Berikutnya Swords, tidak terlalu kepake sebenarnya, walaupun skill 3 M3 dan ada modul level 3, karena kamu udah punya si Posemka. Lagi-lagi ya, Posemka itu bisa menggantikan si Swords ya. Berikutnya Exu skill 3 M3 mantap, modulnya nggak dinaikin, mungkin bisa dibuka aja minimal level 1, dan levelnya bisa dinaikin lagi sih ini ya. Berikutnya Fartut, tinggalkan aja, nggak terlalu kepake ya. Rasa ini juga nggak terlalu kepake. Kalau masukan dari aku sih, karena ini udah level 7 ya. Kamu punya Blue Potion gak? Oh, gak punya Blue Potion, oke. Seperti biasa untuk class sniper ya, gua sarankan kalian punya 2 marksman sniper. Kalian bisa lihat di operatornya ya, di sini nih, marksman sniper. Nah, di sini kamu punya Exo. Exo adalah best marksman sniper, jadi oke, udah mantap. Nah, untuk marksman sniper kedua kamu bisa fokus ke platinum, dan jangan lupa di mastery juga ya untuk skill 2 nya, karena skill 2 platinum ini kelamaan kalau misalkan kita nggak mastery dulu ya. Kalau nggak salah ngurangin ini kan ya nanti SP ya kalau M3 ya. Jadi ya itu sih, jangan lupa platinumnya di Elite 2 dan M3. Jadi untuk PR ya, untuk PR dari PR tapi
nggak wajib dikerjain, gimana bilangnya ya, kayak masukan aja, masukan dari gue. Yang pertama tadi Posi ya, Posi modulnya level 3 jangan lupa. Berikutnya ada via meta, opsional banget tapi ini ya, skill 2 M3 kalau mau, tapi kalau nggak mau nggak ada masalah. Swah nggak perlu, Exo mungkin modulnya bisa dibuka level 1 aja. Fartun nggak perlu, Rosa nggak perlu. Nah sama ini Platinum bisa ke Elite 2 dan M3 in skill 2 nya. Untuk sniper itu aja, simple banget. Oke, berikutnya untuk caster. Oke, kamu di sini sudah build Lin M9. Lin M9 ini jarang banget aku temui ya untuk Lin M9 ya. Mantap. Ini no kaleng-kaleng guys kalau tikus kayak gini ya. M9 cuy Linnya. Mantap. Golden Glow skill 3 M3. Kalau bisa skill 2 nya di M3 juga ya, karena skill 2 nya itu mantep juga kalau untuk Golden Glow ya. Apalagi kalau kamu kesulitan di Annihilation, nah skill 2 Golden Glow ini bisa ngebantu banget, terlebih lagi kamu nggak punya Eija tadi ya. Berikutnya Ifrit skill 2 M3 mantep, modulnya emang nggak perlu ya, nggak terlalu wajib. Das ya untuk sekarang anggurin aja. Amiya no komen. Habis. Oke. Untuk caster kamu sudah punya 2 single target caster ya, di situ kamu pakai Golden Glow dan satunya Amiya. Untuk Linnya karena M9 gue tetap nggak menyarankan Anda pakai Lin sih untuk di situasi normal ya, karena agak gimana gitu. Palang caster itu bukannya damage-nya kecil ya, bukan damage-nya sakit, tapi emang mekaniknya susah aja. Dia nggak nyerang kalau skillnya nggak aktif. Jadi saranku sih pakai yang normal-normal aja lah guys, itu udah paling bener udah. Jadi kalau untuk caster mungkin PR-mu cuma di Golden Glow skill 2 sih. Di M3 juga jangan lupa. Amiya tidak terlalu wajib, tapi kalau kamu mau naikin M3 ya boleh. Skill 3 nya kuat banget, skill 2 nya juga oke. Untuk lawan yang musuh yang banyak, skill 1 nya juga oke. Gak ada drawbacknya soalnya skill 1 nya ini mantap banget. Selebihnya ya tinggal cari Eija beres ini. Tinggal cari Eija, kamu dapat Eija, masalahmu selesai. Dari dunia percasteran ya. Untuk Das bisa diangkirin dulu, Ifrit sudah mantap. Oke, lanjut untuk ke Medic ya. Untuk Medic, gua selalu sarankan kalian punya setidaknya 2 single target medic, 1 multi target medic dan 1 one ring medic. Usahakan punya itu minimal ya, tadi yang bilang ya, 2 single target medic, 1 one ring, 1 multi target. Nah di sini kamu sudah mantap banget, pemilihanmu adalah Warfarin dan Shining yang menurut gue emang itu adalah best untuk single target medic ya. Untuk levelnya sendiri M3 di skill 2 mantap. Shining nggak di mastery udah nggak ada masalah sebenarnya, karena memang medic jarang ini ya, jarang terhighlight. Untuk one ring medicnya kamu pakai Mulberry. Kalau Mulberry usahakan pakai skill 2 nya ya, jangan pakai skill 1. Mulberry itu jelek skill 1 nya, lebih bagus skill 2 nya. Tapi kalau kamu pakai Honeyberry baru kamu pakai skill 1. Utilopsis mantep banget, salah satu ya multi target medic terbaik juga ya, di bawahnya Nightingale ya. Selebihnya sih kamu udah punya Reed, Alter dan Lumen ya. Lumen sendiri cukup oke sebenarnya kalau kamu mau naikin ya. Lumen sendiri cukup bagus kok. Apalagi buat event kayak Stul Navis yang musuhnya bisa stun, walaupun Wandering Medic juga bagus di sini. Cuman ya medic seperti ini bagus kok, kalian dipakai ya di event-event yang resek musuhnya nge-stun, nge-freeze, nah gitu lumayan bagus. Jadi mungkin kalau masukan dari gua, kamu bisa Elite 2 Mulberry, Utilopsis sama mulai build Lumen sih. Terus jangan lupa di M3 juga Mulberry kayaknya nggak terlalu perlu ya kalau kamu memang nanti ada rencana buat ngejar Eija Alter, jadi bisa langsung all in di Eija Alter aja. Tapi setidaknya
sebelum Eja Alter datang Mulberrymu sudah kuat duluan. Bisa Elite 2 aja nggak apa-apa. Elite 2 level ya level 30 40 udah oke. Betulopsis ya kalau bisa di Elite 2 juga biar kalau kamu mau pasang modulnya juga oke. Terus Lumen saranku sih Elite 2 dan jangan lupa di M3 juga di skill 3 nya kan itu karena ini bagus banget skill 3 nya bisa counter musuh yang punya stun dan lain-lain. Oke, untuk medik itu aja ya, tidak terlalu banyak bisa dibahas. Kamu belum ada kalsit, belum ada naik tinggil, jadi mungkin itu dua itu adalah target utama ya kalau kamu mau memperkuat dari sisi medisnya. Sisi medis nggak tuh? Oke, lanjut ke supporter. Di sini ada Suzuran dan ada Scalter ya. Sisanya bintang 6-nya ada Jimu, Magalan, Stainless dan Silence. Oke. Untuk Magalan, untuk Suzuranmu skill 3 M1. Kamu kalau mau M3 juga boleh ya. Karena PP di Instagrammu kan Suzuran juga. Masa Suzurannya nggak M3 coy? M3 lah. M6 kalau perlu skill 2-nya juga oke. Suzuran ini. Ya, Suzuran, Scalter, oke udah mantap, banget levelnya aja ya yang kurang ya. Karena Scalter ini buffnya dia kan berdasarkan attack dia tuh kecil, jadi kalau bisa dibantu juga dari level ininya ya, level operatornya ya. Sisanya kalian udah nggak perlu lagi sih. Suzuran udah mengcover segalanya dari segi slow, debuff dan lain-lain. Buffer juga ada. Secara nggak langsung kan Suzuran ini juga buffer ya karena damage-nya bakal naik operator kita nanti. Oke, untuk supporter sih ya itu tadi ya, mungkin Suzurannya bisa di M3-in atau kalau mau lebih all in lagi M6 ya karena skill 2-nya juga oke. Skill 2 dan skill 3-nya di M3. Terus untuk Scaltermu mungkin bisa dinaikin lagi levelnya sampai ke 60 ya, 60 atau 70 lah. Levelnya usahakan tinggi biar attack-nya nambah, buff-nya juga makin sakit. Selebihnya tidak ada yang wajib lagi untuk dinaikin ya. Supporternya itu aja, simple banget untuk supporter ya. Berikutnya kita masuk ke spesialis. Seperti biasa spesialis gue selalu bilang siapkan 2 fast redeploy ya, satu yang tipe defensif dan satu yang tipenya ofensif. Lalu siapkan puller 1 dan siapkan pusher 1, tukang dorong 1, tukang tarik 1, fast redeploy 2, fast redeploy yang tipe defense 1, yang tipe attack 1. Di sini kamu untuk fast redeploy aku udah nggak perlu menggubris lagi karena di sini kamu sudah punya 3 terbaik ya, yang ada di game ini ya. Wajar bang, akun-akun sekarang ini ngeri pak. Kirin, ada Texas Somertosa juga, ada Phantom, ini udah 3, ini udah mantep banget ya. Untuk levelnya sendiri Kirin Erayato skill 2 nya mungkin bisa di M3-in ya karena skill 2 nya ini gak kalah bagus dengan skill 3 nya. Untuk Spectre tadi kita udah lihat skill 2 M3 mantep banget sih, untuk nge-stall mantap. Texas skill 3 M3 wajib, kalau mau opsional ya skill 2 M3 juga boleh, tapi jujur aja jarang kepake, jadi skill 3 aja lah, hemat material guys. Phantom skill 3 M3 jarang kepake kalau kamu sudah punya Texas dan Yato ya. Gladia puller ya M3 oke boleh. Buffer ya, walaupun aku tahu ini jarang kepake, tapi ya buat memaksimalkan buffnya dia ya udahlah M3-in aja. Eviter skill 2 M3 juga udah oke, pushermu udah ada, Ethan nggak perlu dinaikin levelnya, bahkan level skillnya ya maksudnya. Sisanya ya yang belum kamu fit lah ya. Untuk bintang 6 kamu ada Widi ya, jadi kalau misalkan kamu upgrade dari Eviter bisa langsung ke Widi, dan kamu juga punya Lee juga. Lee ini juga lumayan bagus. Bagusnya itu gini, skillnya dia atau lebih tepatnya pasif sih, kitnya dia itu bikin dia kebal stun, dan itu agak kayaknya nggak ada deh yang bisa gantikan Lee ya kalau urusan nerima stun kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dinaikin ke Elite 2 bisa dinaikin ke Elite 2 juga Lee-nya, biar kamu punya counter ketika kamu berhadapan dengan stun ya. Oke, selebihnya mantep banget, ini udah akunnya gila sih.
level 98 akunnya udah kayak gini, operatornya udah kayak gini nih, keterlaluan guys kalau gue bilang. Emang ngeri pak, standar akun sekarang sama dulu itu bedanya jauh banget anjir. Untuk bintang 6 nya sendiri kamu sudah punya 1 2 lebih dikit, 2 lebih banyak deh, ini kurang dikit lagi 3 lembar, ini 3 lembar kurang 4 operator bintang 6 lagi ya. Aku doakan semoga cepat bisa dapat 4 bintang 6 nya. Oke, untuk operatornya itu aja ya. Seperti biasa masukan gua taruh di tengah-tengah videonya tadi ya, tengah-tengah review operator tadi. Berikutnya, karena kita sudah ngecek operatornya, sekarang kita lihat untuk progress stage-nya tadi. Walaupun sudah dikasih tahu sih ya di awal ya, stage-nya udah beres semua, udah all stage clear ya kita, tapi ya siapa tahu ada yang kelewat kan. Untuk chapter 12 nya sisa stage H, chapter 11 hanya juga kurang hanya juga, chapter 10 kurang hanya juga, terus 9 udah masuk CM ya. Oke, chapter 9 yang CM sudah semua bersih. Nanti kemungkinan chapter 8 juga sama bersihnya. Yes, betul sekali. Ini belum deh. Ini belum nih, 2 nih. Oh, ini ada beberapa yang belum lah ya. Tabungannya tipis-tipis. Untuk 7-nya setuju harusnya bersih. Yep, betul 7 bersih, berarti tinggal chapter 8 ke atas yang masih ada tabungan PO-nya ya. Walaupun gak banyak tapi ya lumayan lah. Bisa lah itu sekali. Gak bisa deng, sekali multiple kayaknya kurang dikit. Oke, untuk operator untuk progress stage-nya tadi udah clear semua ya. Paling tinggal CM doang. Untuk SSS-nya apakah dikerjakan ya seperti Doktah pada umumnya ya, SSS-nya terlantar. Sama aku juga. Dan ini annihilation-nya belum dikerjain juga, jadi mungkin untuk yang punya akun annihilation-nya bisa dikerjain, kan auto aja nih. Berikutnya untuk IS harusnya sudah selesai. Belum. Oke, IS 2-nya masih belum, dikit lagi dapat skin Phantom ini. Kamu tadi punya Phantomnya, jadi mungkin bisa dikejar. Terus untuk IS 3-nya sampai level 112. Ini lebih jauh progresnya ya. Kamu punya ini juga sih, punya Texas juga ya, jadi enak ngepushnya. Jadi skin Mizuki-nya sudah bisa dibawa pulang kayaknya di sini ya. Yes, betul sekali. Oke, itu aja untuk review stage-nya ya. Berikutnya kita terakhir adalah cek untuk medalnya. Medal ada 402 medal. Untuk event medalnya Lone Trail nggak penuh sayang sekali. CC-nya ini masih masih full medal. Ini Sirakusan nggak full medal. Dorothy masih full medal. CC masih full. Gavial Ideal City, Gavial Alter ini ya, punya Gavial Alter kalau nggak salah, yang Tamiya itu masih belum full medal. Lingering Ikos nggak full medal. CC-nya udah nggak full medal. Stultifer dan Avi sudah full medal. Oke. Ini eventnya siapa sih itu? Lupa lah gue ya. Ini eventnya Das kalau nggak salah, Invitation of Wine, Break the Ice, ini eventnya Gnosis. CC 7-nya nggak kelar. Oke, sebenarnya memang nggak terlalu ngejar medal ya, terutama ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah gitu. Sepertinya simple banget ini ya. Oke, modulnya itu aja sih. Medal. Oke. Dan beliau tidak request untuk auto stage dan segala macam sih, jadi mungkin terakhir ya kita lihat nama squadnya lah ya. My Suzuran Only Mine. Oke, sepertinya sim Suzuran ini guys ya, sim Suzuran ini. Bener-bener Suzuran doang loh yang dipajang loh. Wah, ini agak bahaya nih ya, agak underage dikit nih seleranya nih. Jadi karena tidak ada yang kita bisa review lagi dari akunnya Bang Hiro Castelos ini, jadi kita cukupkan untuk episode review akun kita kali ini. Dan thank you banget untuk Bang Hiro Castelos, akunnya sudah mau review.
tadi untuk masukan sudah aku taruh di bagian review operator, dan ya gak ada lagi yang bisa kita bahas. Dan teruntuk kalian yang gimana bilangnya ya? Untuk kalian yang mau ikutan sesi review akun, sesi ini tetap dibuka terus ya, nggak akan aku tutup. Cuman emang antriannya luar biasa banyak banget ya. Aku juga nggak nyangka bahwa akan sebanyak ini ya. Dan kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah, itu di situ sudah aku taruh link. Nah, kalian bisa langsung untuk cek pendaftarannya, dan di situ juga ada list antriannya. Kalian bisa lihat sendiri untuk list antriannya. Jadi emang panjang banget ya. Jadi mungkin kalian yang punya tingkat kesabaran yang sangat-sangat tinggi, kalian bisa daftar. Tapi kalau memang kalian maunya cepet ya mohon maaf gak bisa ya, karena memang aku kerjain sesuai dengan antrian. Atau mungkin cara lain ya, kalian bisa datang ke live streamku kalau memang aku lagi live stream, dan bisa request untuk review akun di waktu live ya. Jadi ya itu aja sih untuk review akun kali ini ya. Dan seperti biasa, semoga gacha kalian laksek dan adios.